Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 8 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 15, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta, menuntun orang buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Miriam dan Harun mengatai Musa dan mulai meragukan perannya sebagai perantara Tuhan dengan umat Israel. Kata-kata yang keluar lewat mulut ini keluar dari hati yang tidak jernih. Kata-kata ini membangkitkan murka Tuhan, sebab mereka justru tidak takut mengata-ngatai seorang pilihan yang setia dalam segenap rumah Tuhan dan telah memandang rupa Tuhan serta berhadap-hadapan berbicara dengan Tuhan. Akibatnya, Miriam terkena kusta dan Musa memohon Tuhan menyembuhkannya. Pengalaman Miriam dan Harun menerangkan kata-kata Yesus kepada orang banyak untuk menanggapi gugatan orang Farisi dan ahli Taurat atas kesalahan para murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kata-kata yang mengatai Musa membuat Miriam dan Harun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Zaman ini ada banyak kata yang keluar dari mulut orang yang dipakai untuk mengatai orang lain, sehingga menimbulkan konflik dan perselisihan. Ditambahkan pula banyak kata yang berkenan menjadi hoak, yang bukan hanya langsung keluar dari mulut, melainkan juga disebar lewat media sosial yang tingkat penyebarannya sangat luas. Kiranya kita tidak menjadi najis karena apa yang keluar dari diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memiliki hati yang tulus, sehingga tidak menajiskan diri dengan apa yang keluar dari diri kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.